Salam, saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya Pendeta Abdul Bastian putar-putar kembali menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih dan damai di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Dalam kesempatan ini kembali saya mengajak kita untuk bersama-sama mendengar dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan renungan yang sebelumnya tentang baptisan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sudah menjelaskan apa arti baptisan Roh Kudus dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam kesempatan ini kita akan belajar apa dampak atau akibat dari seorang yang dibaptis dengan Roh Kudus, bahkan orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kembali bacaan kita di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-4, 5 dan seterusnya sampai ayat 13. Saya akan membaca beberapa ayat saja, terutama ayat 4 dan 5. Berkata demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mari kita perhatikan setelah dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, akibatnya, dampaknya bagi murid-murid pada saat itu apa? Dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Berkata-kata dalam bahasa lain. Apa yang dimaksud dengan berkata-kata dalam bahasa lain sebagai akibat dari baptisan Roh Kudus, sebagai akibat dipenuhi oleh Roh Kudus? Kata yang digunakan adalah glosolali atau glosolalia. Bahasa-bahasa lain. Ini harus kita pahami, kita mengerti dengan baik, sebab kata ungkapan bahasa lain dengan bahasa roh atau karunia bahasa roh yang ada di 1 Korintus 12 dan juga 1 Korintus 14. Di sana ada karunia berbahasa roh. Ini dua ungkapan yang berbeda. Mengapa berbeda? Kalau di kitab Korintus itu adalah salah satu karunia yang diberikan kepada orang percaya yang sudah menerima Kristus, yang sudah menerima Roh Kudus, dikaruniakan, yaitu karunia berbahasa roh. Salah satu karunia, dan itu bukan karunia yang utama. Masih banyak karunia yang lain. Karunia untuk mengajar, karunia untuk menginjil, karunia untuk menasehati, karunia untuk melakukan mujizat, karunia untuk bernubuat dan yang lain sebagainya. Dan salah satu karunia berbahasa roh itu adalah karunia yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan diberikan kepada tiap-tiap orang percaya. Firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa Yesus memberikan karunia berbahasa roh kepada tiap-tiap orang, tidak. Tapi kepada siapa yang dikehendakinya, dan itu diberikan untuk membangun hidupnya, pribadinya, dalam memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu masih terjadi sampai saat ini. Tapi karunia berbahasa roh yang dimaksudkan di situ tidak dimengerti oleh manusia, tidak dimengerti oleh orang percaya lainnya, kecuali ada yang menafsirkannya. Tapi bahasa-bahasa lain yang ada di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-4 tadi, bahasa-bahasa lain ini adalah bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada mereka, yaitu bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ke-7 berkata, mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukan mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea, orang Yahudi?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, yaitu kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia, Pamilia, Mesir, daerah-daerah Libya, yang dikatakan daerah Kirene, bahkan juga Arab. Nah, sekarang kasih Tuhan, orang-orang Galilea atau orang-orang percaya pada saat itu, mereka dikatakan bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa yang dia mengerti, itu bahasanya manusia, yaitu bahasa Galilea, bahasa Patria, bahasa Media, bahasa Elam, dan lain sebagainya. Bahasa yang ada pada saat itu, bahasa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Orang-orang lain atau bangsa lain yang datang pada saat peristiwa Pentakosta, mereka melihat, menyaksikan peristiwa di mana mereka menggunakan bahasa orang lain, bukan bahasa mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, saudara kasih Tuhan, jadi bahasa mana ini? Bahasa manusia yang dimengerti oleh manusia. Tidak perlu ada orang menafsirkannya. Dan peristiwa ini hanya terjadi sekali untuk selamanya. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka perbincangkan pada saat peristiwa Pentakosta itu? Tentu perkara-perkara yang besar yang mereka lakukan, yang mereka perkatakan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 11, mari kita perhatikan. Baik orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya itu apa? Bukan mujizat, bukan kesembuhan, bukan karena hanya perkara fisik, perkara materi, perkara makanan, perkara pakaian, tetapi perkara-perkara besar itu yang mereka katakan. Kalau kita baca secara khusus Kisah Rasul 1, apa dikatakan oleh Lukas, dia berbicara, menyampaikan tentang firman Tuhan, firman pengajaran, firman tentang Yesus Kristus, firman tentang Injil, firman tentang kematian dan kebangkitan Kristus dan Yesus yang sudah naik ke sorga itu. Itulah yang mereka bicarakan pada saat Pentakosta, pada saat pencurahan Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata firman Tuhan. Itulah perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya penting kita boleh belajar memperhatikan ayat ini. Perkataan-perkataan yang besar itu atau peristiwa yang dahsyat itu adalah peristiwa yang mereka ceritakan, adalah peristiwa kematian, kebangkitan Kristus. Itulah Injil, itulah dasar iman kita. Kematian dan kebangkitan Kristus, bahkan yang sudah naik ke surga akan datang kembali. Inilah berita Injil yang harus kita sampaikan. Mari kita teladani jemaat mula-mula, terutama mereka yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Makanya kita perhatikan, hubungkan dengan khotbah Rasul Petrus di pasal yang kedua, di ayat ke-14, di mana Petrus berkhotbah tentang Injil, berkhotbah tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, dan dia berseru kepada orang yang mendengar pada saat itu. Di ayat yang ke-38 dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Seruan pertobatan. Pertobatan yaitu percaya terima sebagai Tuhan Juru Selamat, yaitu tentang Injil Kristus. Saudara kasih Tuhan, kita tidak cukup hanya sebagai orang Kristen. Kita tidak cukup hanya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi hal yang penting untuk kita renungkan, apakah kita sudah percaya kepada Injil, sudah percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus, itu menjadi syaratnya, yaitu mengaku percaya dengan mulutmu,
percaya dalam hatimu bahwa Yesus yang sudah mati dan dibangkitkan itu, maka engkau akan diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Apa akibat seseorang dibaptis oleh Roh Kudus? Shalom, Tuhan Yesus memberkati.